Namaku Ardi. Saat orang-orang mengenang masa remajanya sebagai masa paling indah, bagiku masa itu adalah masa yang penuh perjuangan. Tapi sebelum semua kesulitan datang, hidupku sebenarnya pernah terasa sangat hangat. Aku lahir di sebuah desa kecil yang tenang. Desa itu tidak besar, tetapi penuh dengan orang-orang yang saling mengenal. Setiap pagi aku selalu bangun sebelum matahari terbit. Udara masih sejuk, embun menempel di daun-daun, dan suara ayam berkokok menjadi alarm alami bagi kami yang tinggal di sana. Aku tinggal bersama bapak dan ibu di rumah kayu sederhana. Rumah itu tidak besar, tapi selalu terasa nyaman. Di ruang depan ada meja kecil tempat kami makan bersama setiap pagi. Ibu sering menyiapkan nasi hangat dan telur dadar sederhana. "Ardi, jangan lupa sarapannya dihabiskan," kata ibu sambil tersenyum. Aku selalu mengangguk cepat. "Siap, Bu. Biar kuat belajar di sekolah." Bapak bekerja sebagai pekerja serabutan di desa. Kadang membantu orang memperbaiki rumah, kadang ikut panen di sawah milik tetangga. Walaupun penghasilannya tidak tetap, Bapak selalu terlihat tenang. Suatu pagi saat kami duduk bersama di depan rumah, Bapak berkata kepadaku dengan suara yang penuh harapan, "Ardi, Bapak tidak sekolah tinggi, tapi kamu harus sekolah setinggi mungkin." Aku menatap Bapak dengan serius. "Ardi ingin jadi orang sukses, Pak, supaya bisa membahagiakan Bapak dan Ibu." Bapak hanya tersenyum kecil, lalu menepuk bahuku dengan bangga. Di sekolah, aku bukan murid paling pintar, tapi aku selalu berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Aku punya banyak teman, dan kami sering bermain sepak bola di lapangan tanah setelah pulang sekolah. Walaupun hidup kami sederhana, aku merasa cukup bahagia. Setiap sore aku membantu ibu menyapu halaman atau mengambil air dari sumur. Setelah itu, kami sering duduk bersama di teras rumah sambil bercerita tentang hal-hal kecil yang terjadi sepanjang hari. Kadang ibu berkata dengan lembut, "Yang penting kita selalu bersama." Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa kebahagiaan sederhana seperti itu akan bertahan selamanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kehidupan yang terasa tenang itu suatu hari akan berubah. Sebuah kejadian besar akan datang dan mengubah segalanya. Perlahan, masa remajaku yang hangat akan berganti dengan perjalanan hidup yang jauh lebih berat. Dan sejak saat itulah, aku mulai belajar bagaimana rasanya hidup sebatang kara. Perubahan itu datang begitu tiba-tiba, seperti hujan besar yang turun tanpa tanda. Suatu sore langit, desa terlihat sangat gelap. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Aku baru saja pulang dari sekolah ketika melihat beberapa tetangga berkumpul di depan rumahku. Hatiku tiba-tiba terasa tidak tenang. Aku mempercepat langkah. "Ardi sudah pulang," bisik seseorang pelan. Saat aku sampai di depan rumah, wajah-wajah yang kulihat tidak seperti biasanya. Mereka terlihat sedih dan diam. Aku melihat Pak Rahman, tetangga kami, berjalan mendekat lalu memegang bahuku dengan lembut. "Ardi, kamu harus kuat ya," katanya perlahan. Dadaku terasa sesak. "Ada apa, Pak?" Tidak ada yang langsung menjawab. Hanya keheningan yang terasa sangat panjang. Lalu seorang tetangga lain berkata dengan suara pelan, "Bapak dan ibumu mengalami musibah di perjalanan." Dunia rasanya berhenti berputar. Aku tidak benar-benar mengingat apa yang terjadi setelah itu. Yang kuingat hanyalah perasaan kosong yang sangat dalam. Rumah kecil yang dulu terasa hangat, tiba-tiba terasa sangat sepi. Hari-hari setelahnya terasa seperti mimpi yang tidak ingin aku alami. Beberapa tetangga datang membantu. Mereka memasak untukku, menemaniku, dan memastikan aku tidak sendirian pada hari-hari pertama yang terasa paling berat. Namun waktu terus berjalan. Perlahan kehidupan orang-orang kembali seperti biasa. Sementara aku masih berdiri di tempat yang sama. Aku masih remaja. Tapi sejak saat itu aku harus belajar menjalani hidup sendiri. Rumah kecil kami masih berdiri, tetapi kini terasa berbeda.
Tidak ada lagi suara ibu yang memanggilku untuk makan. Tidak ada lagi bapak yang duduk di teras sambil bercerita tentang harapannya. Hanya ada aku dan kenangan. Suatu malam, aku duduk sendirian di teras rumah, memandangi langit desa yang penuh bintang. Kata-kata bapak tiba-tiba teringat jelas di kepalaku. Kamu harus sekolah setinggi mungkin. Aku menunduk, menggenggam kedua tanganku erat. Ardi tidak boleh menyerah, bisikku pada diri sendiri. Walaupun hidup terasa sangat berat, aku tahu satu hal. Jika aku berhenti sekarang, semua harapan bapak dan ibu akan ikut berhenti bersamaku. Sejak malam itu, aku membuat satu keputusan dalam hidupku. Aku akan tetap melanjutkan sekolah, aku akan bekerja apa saja yang bisa aku lakukan, dan suatu hari nanti, aku akan menjadi orang sukses seperti yang pernah kujanjikan kepada mereka. Namun aku belum tahu satu hal. Perjalanan menuju impian itu ternyata jauh lebih sulit daripada yang pernah kubayangkan. Dan rintangan pertama mulai muncul ketika aku menyadari kenyataan pahit. Bahwa hidup sendirian berarti aku harus berjuang untuk makan dan sekolah sekaligus. Kenyataan itu benar-benar terasa mulai hari berikutnya. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun. Biasanya ibu yang membangunkanku dengan suara lembut. Sekarang tidak ada lagi yang memanggil namaku. Hanya suara angin pagi yang masuk melalui jendela kayu rumah kami. Aku duduk di tepi tempat tidur dan menarik napas panjang. Ardi harus kuat, kataku pelan pada diri sendiri. Aku mulai menjalani hari-hari yang sangat berbeda dari sebelumnya. Sepulang sekolah, aku tidak lagi langsung bermain dengan teman-teman di lapangan desa. Aku harus mencari cara agar bisa tetap makan dan membayar kebutuhan sekolah. Awalnya aku membantu Pak Rahman membersihkan halaman rumahnya. Terima kasih sudah mau membantu Ardi, kata beliau sambil menyerahkan sedikit uang kepadaku. Walaupun jumlahnya tidak besar, bagiku itu sangat berarti. Hari-hari berikutnya, aku mulai melakukan berbagai pekerjaan kecil di desa. Kadang membantu di warung, kadang mengangkat barang di pasar, kadang membantu petani membawa hasil panen. Sore hari, tubuhku sering terasa sangat lelah. Namun setiap kali rasa lelah datang, aku selalu teringat kata-kata bapak. Kamu harus sekolah setinggi mungkin. Itulah yang membuatku terus bertahan. Di sekolah, aku tetap berusaha belajar dengan serius. Namun, tidak semua orang memahami keadaanku. Beberapa teman sering bertanya dengan rasa heran. Ardi, kenapa kamu jarang ikut bermain sekarang? Aku hanya tersenyum kecil. Aku lagi sibuk membantu pekerjaan di rumah. Aku tidak ingin membuat mereka merasa kasihan kepadaku. Suatu hari, guru kelasku memanggilku setelah pelajaran selesai. Ardi, Bapak memperhatikan kamu sering terlihat sangat lelah di kelas. Apa kamu baik-baik saja? Aku terdiam sebentar, lalu akhirnya menceritakan semuanya. Guru itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah aku selesai bercerita, beliau berkata dengan suara lembut namun tegas. Ardi, kamu anak yang kuat, tapi ingat satu hal, jangan pernah berhenti bermimpi. Kata-kata itu tertanam kuat di dalam pikiranku. Sejak saat itu, aku mulai memiliki tujuan yang jauh lebih jelas. Aku ingin suatu hari nanti memiliki usaha sendiri. Aku ingin keluar dari kehidupan yang penuh keterbatasan ini. Aku ingin membuktikan bahwa seorang anak desa yang hidup sendirian juga bisa berhasil. Namun, perjalanan menuju mimpi itu tidak mudah. Ada hari-hari ketika uang yang kuperoleh tidak cukup untuk membeli makanan yang layak. Ada hari ketika aku hampir tidak punya tenaga untuk belajar karena terlalu lelah bekerja. Bahkan suatu malam saat duduk sendirian di dalam rumah yang gelap, pikiran buruk mulai muncul di kepalaku. Mungkin aku tidak akan mampu melakukan semua ini sendirian. Namun, tepat ketika harapanku hampir padam, sebuah kesempatan kecil tiba-tiba muncul dari tempat yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Kesempatan itu terlihat sederhana, tetapi tanpa kusadari itulah langkah pertama yang akan mengubah masa depanku.
Sayangnya, kesempatan itu juga membawa ujian yang jauh lebih besar daripada yang pernah kuhadapi sebelumnya. Kesempatan itu datang dari sebuah warung kecil di dekat pasar desa. Suatu sore, pemilik warung bernama Bu Sari memanggilku saat aku sedang membantu menurunkan barang dari sebuah motor pengangkut sayur. "Ardi, kamu anak yang rajin," katanya sambil tersenyum. "Kalau kamu mau, bantu ibu berjualan setiap sore di warung ini." Mataku langsung berbinar. "Benarkah, Bu?" Bu Sari mengangguk. "Nanti kamu bisa membantu melayani pembeli. Ibu juga akan memberi sedikit upah." Sejak hari itu, hidupku terasa sedikit lebih ringan. Sepulang sekolah aku langsung menuju warung Bu Sari. Aku membantu menata barang, melayani pembeli, dan membersihkan warung saat malam. Pelan-pelan aku mulai belajar banyak hal. Aku belajar bagaimana orang berdagang, aku belajar bagaimana menghitung uang dengan cepat. Aku juga belajar bagaimana melayani orang dengan ramah. Suatu malam setelah warung tutup, Bu Sari berkata kepadaku, "Ardi, kamu punya bakat berdagang. Kalau kamu terus belajar, suatu hari kamu bisa punya usaha sendiri." Kata-kata itu membuat hatiku penuh semangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa masa depanku mungkin benar-benar bisa berubah. Namun kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan kemudian, keadaan mulai berubah. Warung Bu Sari semakin sepi pembeli. Banyak orang mulai berbelanja di toko yang lebih besar di desa sebelah. Suatu malam, Bu Sari terlihat sangat murung. "Ardi, mungkin ibu tidak bisa membuka warung ini lebih lama lagi," katanya pelan. Aku terdiam. Jika warung ini tutup, aku akan kehilangan satu-satunya pekerjaan tetap yang kumiliki. Beberapa minggu kemudian, warung itu benar-benar berhenti beroperasi. Hari itu aku berdiri lama di depan bangunan kecil yang dulu selalu ramai oleh suara pembeli. Sekarang pintunya tertutup rapat. Angin sore berhembus pelan, membuat hatiku terasa semakin kosong. Masalahnya tidak berhenti di situ. Biaya sekolahku semakin sulit dipenuhi. Tabungan kecil yang selama ini kukumpulkan perlahan mulai habis. Suatu malam aku duduk sendirian di rumah, memandangi buku-buku pelajaranku yang tergeletak di atas meja. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku harus menghadapi sebuah pilihan yang sangat berat. Jika aku terus sekolah, aku mungkin tidak punya cukup uang untuk bertahan hidup. Namun, jika aku berhenti sekolah, mimpi Bapak untuk melihatku berhasil mungkin akan hilang selamanya. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan pikiranku. Air mata hampir jatuh, tetapi aku menahannya. Malam itu aku menyadari satu kenyataan pahit. Aku harus mengambil keputusan paling sulit dalam hidupku. Dan keputusan itu akan menentukan apakah aku tetap mengejar mimpi atau menyerah pada keadaan. Malam itu aku hampir tidak tidur. Aku terus memikirkan satu hal yang sama berulang-ulang. Jika aku hanya mengandalkan pekerjaan kecil di desa, aku tidak akan pernah bisa keluar dari kesulitan ini. Saat matahari mulai terbit, aku akhirnya berdiri di depan rumah kecilku. Aku harus berani mencoba sesuatu yang lebih besar, kataku pada diri sendiri. Hari itu aku membuat keputusan yang sangat berat. Aku memutuskan untuk pergi ke kota. Keputusan itu tidak mudah. Desa kecil ini adalah satu-satunya tempat yang pernah ku kenal. Semua kenangan tentang bapak dan ibu ada di sini. Namun aku tahu, jika aku tetap tinggal tanpa mencoba hal baru, hidupku mungkin akan tetap seperti ini selamanya. Dengan uang tabungan yang tersisa, aku berangkat menuju kota terdekat. Hari-hari pertama di kota terasa sangat menantang. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang ramai, dan orang-orang yang berjalan cepat membuatku merasa kecil. Aku mencoba mencari pekerjaan ke berbagai tempat. Beberapa orang menolak dengan halus. Beberapa bahkan tidak sempat mendengarkan penjelasanku. Namun aku tidak menyerah. Akhirnya aku mendapatkan pekerjaan sederhana di sebuah kedai makan kecil. Tugasku membersihkan meja, mencuci piring, dan membantu menyiapkan pesanan. Walaupun pekerjaannya berat, aku merasa bersyukur. Setiap hari aku memperhatikan bagaimana pemilik kedai itu mengelola usahanya.
Aku memperhatikan cara melayani pelanggan, cara membeli bahan makanan, dan cara mengatur uang hasil penjualan. Tanpa aku sadari, aku sedang belajar sesuatu yang sangat berharga. Beberapa tahun berlalu, aku terus bekerja sambil menabung sedikit demi sedikit. Aku juga belajar banyak tentang usaha kecil. Suatu hari, sebuah ide muncul di kepalaku. Apa aku bisa membuka usaha kecil sendiri? Tabunganku memang tidak besar, tetapi cukup untuk mencoba sesuatu yang sederhana. Dengan keberanian yang tersisa, aku membuka gerobak makanan kecil di pinggir jalan. Hari pertama terasa menegangkan. Aku berdiri di samping gerobak sederhana itu sambil berharap ada orang yang datang membeli. Satu orang datang, lalu dua orang. Hari itu mungkin tidak terlalu ramai, tetapi ada satu hal yang membuatku sangat bahagia. Usahaku benar-benar dimulai. Aku bekerja dengan sepenuh hati. Aku melayani setiap pelanggan dengan ramah. Aku selalu berusaha membuat makanan yang enak dan bersih. Hari demi hari, pembeli mulai semakin banyak. Bulan demi bulan, gerobakku semakin dikenal. Beberapa tahun kemudian, gerobak kecil itu berubah menjadi kedai makan yang lebih besar. Lalu kedai itu berkembang lagi menjadi beberapa cabang usaha. Suatu hari aku berdiri di depan salah satu bangunan usahaku yang besar. Angin kota berhembus pelan saat aku memandang papan nama perusahaan yang kini berdiri megah. Aku tersenyum haru. Perjalanan panjang dari seorang remaja yang hidup sendirian akhirnya membawaku sampai di titik ini. Namun, di dalam hatiku aku tahu satu hal. Kesuksesan ini bukanlah akhir dari ceritaku. Justru dari sinilah aku mulai memahami arti sebenarnya dari semua perjuangan yang pernah kulalui. Suatu sore aku berdiri di depan gedung perusahaan yang kini menjadi pusat usahaku. Bangunan itu jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan ketika dulu berdiri di samping gerobak kecilku. Angin berhembus pelan membawa kenangan-kenangan lama yang tiba-tiba kembali memenuhi pikiranku. Aku teringat rumah kayu kecil di desa. Aku teringat suara ibu yang selalu memanggilku untuk sarapan. Aku juga teringat bapak yang pernah berkata dengan penuh harapan, "Kamu harus sekolah setinggi mungkin." Tanpa aku sadari, mataku terasa hangat. Perjalanan hidupku terasa seperti mimpi panjang. Dari seorang remaja yang harus bekerja apa saja demi bertahan hidup, kini aku berdiri sebagai pemilik beberapa usaha yang mempekerjakan banyak orang. Namun, kesuksesan itu tidak pernah membuatku lupa dari mana aku berasal. Beberapa waktu kemudian, aku kembali ke desa tempat aku dibesarkan. Desa itu masih sama seperti dulu. Jalan tanah yang sederhana, rumah-rumah kecil, dan orang-orang yang ramah menyapaku. Banyak tetangga lama yang terkejut melihatku kembali. "Ardi, benarkah ini kamu?" tanya Pak Rahman dengan wajah penuh keharuan. Aku tersenyum dan mengangguk. "Kabarnya kamu sekarang sudah sangat berhasil," katanya lagi. Aku hanya tersenyum kecil. Semua ini berkat doa banyak orang di desa ini. Hari itu aku berjalan menuju tempat yang paling ingin kudatangi sejak lama. Tempat peristirahatan bapak dan ibu. Aku berdiri lama di sana. Angin sore bertiup lembut di antara pepohonan. "Pak, Bu, Ardi sudah menepati janji," bisikku pelan. Aku menceritakan semuanya seolah mereka masih mendengarkan seperti dulu. Tentang masa-masa sulit yang pernah kulalui, tentang keputusan pergi ke kota, tentang gerobak kecil yang akhirnya berkembang menjadi usaha besar. Air mata akhirnya jatuh, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur. Sebelum pulang, aku membuat satu keputusan penting. Aku ingin membantu anak-anak di desa ini agar tetap bisa sekolah, meskipun keadaan mereka sulit seperti yang pernah kualami dulu. Beberapa bulan kemudian, aku membangun program beasiswa kecil untuk anak-anak desa yang membutuhkan bantuan pendidikan. Melihat mereka belajar dengan penuh semangat, membuat hatiku terasa sangat tenang. Saat itu aku benar-benar memahami satu pelajaran besar dari perjalanan hidupku. Bahwa kesulitan hidup tidak selalu menjadi akhir dari segalanya.
Kadang, kesulitan justru menjadi awal dari perjalanan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Aku pernah menjalani masa remaja sebatang kara. Namun semua perjuangan itu akhirnya membawaku menuju kehidupan yang tidak pernah berani kubayangkan sebelumnya. Dan kini aku percaya sepenuhnya pada satu hal sederhana. Seseorang yang tidak menyerah pada keadaan, suatu hari akan menemukan jalannya menuju keberhasilan.